Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tilawatin Azwa dengan NIM 242338 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang capital budgeting. Penganggaran modal. Capital budgeting terbagi dari dua kata kunci. Yang pertama yaitu kapital, yang artinya aset-aset jangka panjang yang digunakan dalam investasi atau produksi. Dan yang kedua yaitu ada budget, yang berarti suatu rencana yang berisi rincian aliran kas masuk atau cash flow dan kas keluar atau cash outflow. Capital budgeting bisa diartikan sebagai keseluruhan proses analisis proyek-proyek atau rencana investasi yang pemeliharaan proyek yang dijadikan pilihan investasi yang berbasis pada analisis aliran kas masuk dan kas keluar proyek. Arti penting keputusan penganggaran modal. Kenapa sih capital budgeting itu penting? Alasannya ada 3. Yang pertama yaitu melibatkan jumlah dana investasi yang biasanya cukup besar dan jangka waktu yang cukup panjang. Yang kedua yaitu ada keputusan penganggaran modal yang tidak tepat akan membawa konsekuensi yang sangat serius. Jika terlalu tinggi akan memunculkan kapasitas investasi atau produksi yang menganggur. Dan jika terlalu kecil, mungkin kehilangan pangsa pasar atau kapasitas yang tidak penuh. Yang ketiga yaitu keputusan penganggaran modal mengandung muatan keputusan strategik. Misalnya, keputusan pembuatan produk baru atau keputusan untuk memasuki pasar baru. Estimasi aliran kas. Estimasi aliran kas atau cash flow estimation merupakan tahap yang paling penting dan sekaligus paling sulit dalam proses capital budgeting. Keputusan dalam capital budgeting harus didasarkan pada aliran kas, bukan laba bersih. Investor maupun pihak manajemen lebih terletak pada aliran kas bersih yang benar-benar diterima, karena aliran kas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar investasi yang telah dikeluarkan, membayar dividen dan investasi di masa yang akan datang. Hal penting dalam estimasi aliran kas. Ada 4. Yang pertama yaitu keputusan dalam capital budgeting harus didasarkan pada aliran kas setelah pajak. Yang kedua yaitu hanya memperhatikan incremental cash flow yang relevan. Yang ketiga yaitu hanya memperhatikan aliran kas yang timbul karena keputusan investasi, aliran kas dari keputusan pendanaan dan tidak perlu diperhatikan. Contohnya yaitu ada bunga, cicilan, dan dividen. Yang keempat yaitu tidak memasukkan sunk cost atau biaya yang telah terjadi. 3 kelompok utama aliran kas. Yang pertama yaitu internal investment outline atau arus kas investasi. Kelompok arus kas yang terjadi pada awal proyek atau sebelum proyek dimulai atau sebelum proyek beroperasi. Misalnya yaitu pembelian tanah, gedung, peralatan, mesin, dan modal kerja. Yang kedua yaitu ada operating cash flow atau kelompok aliran kas yang terjadi selama proyek beroperasi atau umur proyek. Yang ketiga yaitu ada terminal years cost flow atau kelompok aliran kas yang terjadi pada saat proyek dianggap berakhir. Misalnya nilai sisa bersih, penjualan aktiva tetap, dan pengembalian modal kerja. Metode penilaian investasi ada 7. Yang pertama yaitu ada ARR, yang kedua payback period, yang ketiga yaitu ada discounted payback period, yang keempat yaitu ada net present value atau NPV, yang kelima yaitu ada profitability index atau PI, yang keenam ada internal rate of return atau IRR, dan yang terakhir yaitu ada modified internal rate of return atau MIRR. Berikut penjelasan dari masing-masing. Yang pertama yaitu ada ARR, tingkat pengembalian rata-rata yang dihitung
dihitung dari rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Yang kedua yaitu ada payback period, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal dari arus kas masuk, mengukur likuiditas proyek tanpa mempertimbangkan nilai waktu uang. Yang ketiga yaitu ada discounted payback period, yaitu mirip dengan payback period, tetapi menggunakan arus kas yang didiskontokan atau time value of money, mengatasi kelemahan dari payback period. Yang keempat yaitu ada net present value atau NPV, yaitu selisih antara nilai sekarang present value dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar. Mengukur nilai tambah bersih proyek. Jika NPV positif, maka proyek dianggap layak. Yang kelima yaitu ada Profitability Index atau PI. Rasio antara nilai sekarang present value dari arus kas masuk masa depan dibagi investasi awal. Jika PI lebih besar dari 1, maka PI menunjukkan proyek yang menguntungkan. Yang keenam yaitu ada Internal Rate of Return atau IRR, tingkat diskonto di mana masa NPV sama dengan 0, menunjukkan tingkat pengembalian efektivitas investasi. Jika IRR besar dari biaya modal, maka proyek dianggap proyek yang layak. Yang terakhir yaitu ada Modified Internal Rate of Return atau MIRR. Variasi IRR yang mengatasi masalah reinvestasi dengan menetapkan tingkat reinvestasi yang lebih realistis, biaya modal atau tingkat pengembalian yang disyaratkan. Memberikan gambaran lebih akurat tentang pengembalian proyek. Membandingkan metode NPV dengan IP. NPV atau Net Present Value mengukur nilai absolut moneter yang ditambahkan oleh suatu proyek dengan asumsi arus kas diinvestasikan kembali pada tingkat cut-off atau biaya modal. Sementara IP atau indeks profitabilitas adalah rasio yang mengukur efisiensi investasi dengan membandingkan NPV proyek dengan investasi awalnya. Menunjukkan beberapa kali investasi awal akan didapatkan kembali. IP membantu membandingkan proyek-proyek dengan skala berbeda, di mana proyek dengan IP lebih tinggi umumnya akan diprioritaskan. Membandingkan metode NPV dengan IRR. Metode NPV mengukur nilai moneter absolut yang ditambahkan oleh suatu proyek ke nilai perusahaan pada tingkat diskonto tertentu. Biaya modal. Jika NPV positif, proyek tersebut dianggap layak. Sebaliknya, pada metode IRR menghitung tingkat pengembalian persentase internal yang membuat NPV proyek menjadi 0. Proyek dianggap layak jika IRR lebih besar dari biaya modal yang dibutuhkan. Perbedaan utama lainnya adalah asumsi tingkat reinvestasi arus kas perantara. NPV mengasumsikan arus kas perantara diinvestasikan kembali pada tingkat biaya modal perusahaan. Sementara IRR mengasumsikan arus kas perantara diinvestasikan kembali pada tingkat pengambilan internal proyek itu sendiri. Sekian materi tentang capital budgeting. Dari materi yang saya sampaikan, dapat saya simpulkan, capital budgeting adalah proses strategis vital untuk mengevaluasi dan memilih investasi jangka panjang perusahaan yang menggunakan analisis data keuangan seperti NPV, IRR, payback period untuk memastikan proyek yang akan dipilih profitable, selaras dengan tujuan bisnis, mengoptimalkan sumber daya dan menambah nilai perusahaan, membantu menghindari keputusan impulsif dan meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dengan analisis yang terpercaya dan berbasis data. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.